Shalom, salam sejahtera. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pemindahan pasien. Jadi kita akan belajar tentang memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini, hari ini kita akan belajar memindahkan dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Juga dari berangkar ke tempat tidur atau dari tempat tidur ke berangkat. Nah, kapan kita melakukan tindakan ini? Kita akan melakukannya ketika pasien memang butuh dipindahkan untuk tindakan atau mungkin dibawa ke ruangan lain, atau mungkin juga pasien yang memang baru masuk dan kita butuh memindahkan dari tempat-tempat itu. Untuk alat kita akan menyesuaikan baik kursi roda maupun berangkat. Kemudian untuk perlindungan diri kalau memang diperlukan, kita bisa menggunakan sarung tangan kalau memang kita punya indikasi bahwa pasien mungkin tidak cukup aman untuk kita, dan mungkin sebaliknya kita tidak cukup aman untuk pasien, kita bisa gunakan sarung tangan. Tapi kalau indikasinya tidak ada, maka kita bisa lewatkan sarung tangannya, tapi jangan lupa untuk tetap cuci tangan atau hand rub. Begitu. Kita akan mulai belajar kita. Sebelum kita mulai memindahkan pasien, kita akan pastikan dulu program pasien seperti apa untuk mencegah adanya kekeliruan dan agar tidak membahayakan pasien. Jadi hari ini kita akan belajar memindahkan pasien. Kita punya pasien Bapak Eko yang akan kita pindahkan ke kursi roda untuk kemudian pemeriksaan penunjang ke radiologi, dan nanti kita akan kembalikan setelah selesai. Jadi pasiennya Bapak Eko kita akan memindahkannya ke kursi roda dan dari kursi roda ke tempat tidur. Kita akan mulai belajar kita. Tadi kita sudah pastikan program pasien, kita kemudian akan awali tindakan kita lakukan cuci tangan atau hand rub, tergantung yang mana yang dibutuhkan. Setiap tindakan kita tetap kita mulai dan kita akhiri dengan cuci tangan. Kita akan mulai dengan menyiapkan alatnya. Permisi. Ya, masuk. Selamat siang, Pak Eko. Siang, Pak. Mungkin bisa sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Eko Riyadi, tanggal 25 Juli. Oke, saya cocok ya dengan namanya. Jadi hari ini jangan mau pemeriksaan radiologi. Nanti kita ke radiologi dengan saya pindahkan ke kursi roda. Nah, di situ nanti saya antar balik lagi ke sini. Ya. Jadi seperti programnya, nanti saya akan bantu Pak Eko duduk di kursi roda untuk diantar ke radiologi untuk pemeriksaan. Setelah itu kalau sudah selesai nanti saya bantu lagi untuk pindah ke tempat tidur. Mungkin sebelum kita merasakan ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Iya. Nggak ada yang ditanyakan? Belum. Baik. Jadi nanti ikuti instruksi saya ya untuk pindah ke kursi roda dan sebaliknya. Ya. Baik. Kita mulai. Saya turunkan dulu tempat tidurnya ya. Oh iya.
Pak Eko, Ya, kaki yang lebih kuat yang kanan atau yang kiri? kiri. Yang kiri. Baik. Kita mulai pindah ya. Saya bantu selimutnya, permisi saya buka. Dengan agak geser ke sini bisa? Maka ya. Baik. Saya bantu untuk duduk. Sekaligus saya putar ini kakinya dan dengan duduk kakinya menjuntai ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ya. Baik, belum nyampe jalan ke belakang. Oke, sekarang dengan pakai dulu sepatunya. Yang sebelah juga. Kali ini saya angkat, jangan pegang pundak saya ya. Kakinya ya satu ke depan ya, yang di belakang. Dan pundak saya. Hitungan ketiga, dengan berdiri saya bantu. 1, 2, 3. Ya, putar. Saya mundur. Tangan di sini atau di belakang? Oke. Jalan cukup kuat untuk tidak ambil toh? Kuat. Kalau enggak kuat kita pasang sabuknya. Saudara ya? Ya. Sekarang kita kembali ke tempat tidur ya Pak. Oh iya. Jangan bergerak dulu, nanti ikuti apa-apa saya juga seperti tadi. Iya. Permisi saya ambil selimutnya. Kok cepet ya Pak? Oh, kalau kelamaan nanti jenengan capek toh. Mohon maaf, diturunkan nantinya. Ya. Turunkan. Caranya sama ya. Jenengan satu kaki ke depan. Saya akan bantu untuk memindahkan. Saya akan pegang badan jenengan pegang pundak saya. Sekarang jenengan duduknya tegak, ya, pegang pundak saya. Hitungan ketiga berdiri ya. 1, 2, 3. Putar. Duduk di tempat tidur. Baik, sebentar. Lepas dulu sepatunya. Baik, saya bantu untuk berbaring. Muter ya. Iya. Saya kembalikan tempat tidurnya ya. Ya. Posisi kepala mau naik atau nyaman seperti itu? Naik sedikit Pak. Naik sedikit ya. Ya. Cukup Pak. Oke. Baik, Pak Eko, kita sudah selesai tindakan, sudah kembali ke tempat tidur.
Ada yang mau dikeluhkan? Mungkin selama perjalanan atau tindakan tidak nyaman gitu? Tadi jalan terlalu jauh ya lewat itu Pak, koridor itu. Berarti besok yang mau didekatkan Pak Ekornya atau radiologinya? Radiologinya ya. Radiologinya didekatkan ya. Tapi kalau jauh gitu kan tidak masalah. Selama Pak Eko baik-baik saja, tidak ada rasa pusing kan? Enggak. Tidak ada pusing? Iya. Nyeri tidak ada bertambah? Enggak. Tidak ada mual? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Tidak ada pusing, tidak ada mual. Baik-baik saja. Saya pikir cukup. Iya. Nanti kalau ada perkembangan berikutnya saya kasih tahu lagi. Saya permisi dulu ya. Iya. Saya kembalikan alatnya. Saya dokumentasikan ya. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Iya. Kita siapkan berangkat di dekat tempat tidur pasien yang kalau penempatan berangkat ada mungkin tidak hanya satu macam, kita bisa tempatkan lurus dalam satu garis lurus dengan tempat tidur pasien, atau mungkin juga kita bisa tempatkan dia melintang. Yang jelas ketika kita mau memindahkan pasien, kita tidak perlu muter membalik arah kaki dan kepala. Jadi yang penting pasien ketika dipindahkan itu tidak perlu kita harus muter dulu. Jadi biar lebih mudah dan itu lebih aman, baik untuk yang ngangkat maupun yang diangkat. Pastikan juga sebelum kita pindahkan, kita atur tinggi tempat tidurnya agar tempat tidur lebih tinggi dari berangkar, karena kita mau memindahkan dari tempat tidur ke berangkar. Ini terutama berguna ketika kita memindahkan pasiennya dengan menggeser. Nanti kita akan pelajari juga setelah selesai yang ini. Dengan ketinggian yang sudah sesuai, kemudian kita siapkan berangkarnya juga. Jangan lupa dikunci. Kemudian karena kita mau dari sisi kiri berangkar, sisi kanannya kita pasang pengamannya. Jadi kita sudah siapkan alatnya, semua sudah siap, pasien juga sudah siap. Kita siapkan yang mau ngangkat. Mari. Pak, kita mulai ya. Jenengan taruh tangan di dada. Nanti pas diangkat kepalanya diangkat ya, di tengkuk depan. Ya begitu. Kita akan angkat. Yang angkat masing-masing tangannya di bawah badan pasien sampai ke siku. Permisi ya, saya ambil dulu. Ya. Ada piring sana. Ya. Kita angkat di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Permisi, angkat kepalanya Pak. Ya. Sudah. Kita ini dinaikkan sedikit atau tetap seperti ini? Naik sedikit ya Pak. Baik. Dan kita bisa pindahkan
Jangan lupa selalu amankan dengan mengunci berangkat, tempat tidur, atau apapun alat yang kita gunakan untuk memindahkan pasien. Pak Eko, Iya. sudah selesai tindakan. Kita pindahkan ke tempat tidur lagi ya. Iya. Tidur lagi. Iya. Iya. Permisi sebentar. Kita sesuaikan dengan tempat tidurnya. Kita penempatan sama dengan tinggi badan, sesuai tinggi badan. Kemudian, oh maaf ya, penjelasan seperti tadi, tangan di depan dada, tangan ya. Diangkat di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kita letakkan 1, 2, 3. Sini. Sudah selesai Pak Eko? Iya. Ada yang mau sampaikan? Terima kasih Pak, berdasarkan rumah. Ada keluhan? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada keluhan, tidak ada yang mau disampaikan, kita selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya. Iya. Nanti saya kembali lagi kalau ada keluhan atau ada apapun beritahu kami. Iya. Gitu ya. Terima kasih. Nah, sama-sama Pak. Selain dengan cara diangkat, kita bisa memindahkan pasien dengan menggesernya. Mungkin di SOP kita tidak secara eksplisit jelaskan, tapi intinya kita mencoba untuk memindahkan pasien dengan berbagai cara. Kita bisa menggeser. Menggeser kita punya beberapa alat. Kita bisa menggeser menggunakan matras alas ini karena dia dilengkapi dengan pegangan yang dia gunanya untuk mengangkat, menggeser, menarik, atau kita bisa gunakan alat lain yang mungkin kalau di rumah sakit kita akan ketemu easy move sebutannya. Jadi pasien hanya ditumpangkan kemudian didorong. Kali ini kita akan belajar dengan matras ini dengan ditarik dan didorong. Untuk sebelum kita pindahkan, kita pasang dulu di bawah pasien karena posisi pasien di tempat tidur. Kita juga butuh bantuan untuk melakukannya agar lebih aman untuk pasien. Dan baik, Kak. Iya. Nanti sebelum dipindah, jangan saya minta miring ke arah sana ya. Oh iya. Saya minta bantuan. Sekarang. Iya. Oke. Sebentar. Biar di itu. Miring ya. Ini lurus, ditekuk ya. Sebentar. Permisi, saya ambil bantalnya. Baik, kamu miring ke sini lagi, telentang. Ya. Set. Tangan di depan dada ya. Kita pastikan tempat tidurnya lebih tinggi dari rangkanya. Pegang ini, langsung jalan aja. Pak
Pak Eko, kepalanya nanti agak ditekuk ya, jadi biar tidak terbentur. Baik, kita mulai ya, kita pindahkan di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya. Sama prosedurnya, dan setelah ini kita akan melakukan langkah sebaliknya. Kalau tadi memindahkan dari tempat tidur ke berangkar, kita balik memindahkan dari berangkar ke tempat tidur, dan sekarang posisi ketinggiannya kita balik. Tempat tidurnya harus lebih rendah dibandingkan dengan berangkarnya. Saya minta bantuan lagi. Sekarang sama ya, di sini. Dan karena ini lebih lebar, kita bisa menggesernya dari sini. Pas digeser, kepalanya juga agak ditekuk ya, Iya, Pak. biar tidak terbentur. Ya. Kita geser di hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo, lagi ini tekuk. Miring ke sini. Baik, sebentar lagi. Kita sudah selesai. Bantalnya ya, Pak. Oh iya, bantalnya. Ya, permisi. Ada yang keluar? Ada yang bisa sampaikan? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Pusing sedikit. Oh, pusing sedikit, baik. Dipakai istirahat dulu. Kalau nanti beberapa saat hilang juga hubungi. Jadi biasa perpindahan posisi kadang-kadang menimbulkan keluhan. Gitu ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Selesai tindakan, jangan lupa setiap selesai tindakan kita lakukan dokumentasi, kita dokumentasikan apa yang telah kita kerjakan, seperti ketika kita memindahkan ke kursi roda dan sebaliknya, dokumentasikan apa yang sudah dikerjakan, kemudian juga respon pasien, ada keluhan atau tidak, ada yang disampaikan pasien atau tidak, kondisi pasien seperti semula atau memburuk atau seperti apa juga dievaluasi dan dicatat. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang memindahkan pasien, baik dari kursi roda ke tempat tidur, juga dari tempat tidur ke kursi roda, kemudian yang selanjutnya dari berangkat ke tempat tidur atau sebaliknya. Dan mungkin kita juga akan ketemu cara lain
untuk memindahkan selain yang telah kita pelajari hari ini, dan itu sangat mungkin karena masih ada beberapa alat lain lagi yang bisa kita gunakan untuk memindahkan pasien, memudahkan pekerjaan, mengurangi risiko di pasien dan juga mengurangi risiko di perawat. Jadi selamat belajar, selamat mempelajari keterampilan yang sudah kita simulasikan hari ini. Demikian, terima kasih untuk perhatian.